jadi karena itu salah satu frase yang paling memorable dari yang pertama, dan kebetulan memang konsepnya agak lain, tidak lepas dari ide-ide gilanya salah satu dari mereka, dan sepertinya Jegel yang paling tepat untuk mengeluarkan ide-ide. Semua permasalahan itu seringkali berawal dari idenya Jegel gitu. Jadi kayaknya agak bagus juga kalau misalnya kita jadikan itu semacam trademarknya agak lain lah. Musibah akan dimulai, petaka itu akan datang ketika Jegel mulai membuat ide. Termasuk kepolisian selalu ada dari yang pertama, kedua, terus kuburan sama masjid. Itu juga termasuk. Oh, sebetulnya nggak diniatin sih. Cuman karena kita premisnya premisnya kita putuskan untuk menjadi komedi investigasi di Panti Jompo, ya mau nggak mau ada kuburan, ada polisi lagi gitu. Dan kuburan kayaknya terkait karena ceritanya sih memang kita ikutin, dan sepertinya memang harus ada kuburan juga. Yang dari itu kan juga dekat sama masyarakat Indonesia. Tapi nggak dikonsepin kayak setiap film harus ada kuburan, harus ada, enggak sih. Aco, kameranya kayaknya banyak close up ya, emang sengaja atau gimana sih, kayak main di ekspresi gitu? Iya, soalnya kan kita pengen bermain di situasi-situasi yang tegang, misteri gitu, dan itu seringkali bisa ditangkap dari ekspresi-ekspresi mereka gitu. Ketika mereka takut ketahuan, ketika mereka menemukan hal-hal yang mencurigakan, itu seringkali bisa ditangkap dari ekspresi yang close up gitu. Sehingga memang secara treatment salah satu perbedaannya dengan yang pertama, aku memang banyak main treatment close up itu sih dalam agak lain yang menyelamatkan kali ini. Terus gimana sih ide si golden scene itu akhirnya come up in your brain gitu loh, maksudnya? Ya karena apa ya, waktu itu sih kita pikir kayak ini kalau semuanya cuman menyamar sebagai karyawan itu kayaknya akan biasa aja. Jadi kayaknya kita bikin obstacle supaya sebagian dari mereka masuk sebagai penghuni panti. Nah, ketika mereka masuk sebagai penghuni panti, mereka jadi lansia. Nah, itu kan berarti situasinya bisa lebih brutal lagi gitu. Nah, dari situlah kita kepikiran kayaknya akan jadi peaknya kalau misalnya kita adakan scene itu. Oh, ini kan banyak PH yang kalau misalnya IP-nya udah gede, mereka akan mengalihwahanakan ke yang lain gitu, entah itu buku atau series. Sejauh ini kalau untuk IP-nya agak lain gimana nih rencananya? Ya sih, kita tetap fokus sejauh ini kita tetap fokus layar lebar, lebih karena kapasitas produksi kita juga nggak banyak, energi kita juga terbatas, jadi kita nggak bisa garap terlalu banyak hal. Dan jujur ya, yang paling bikin kita excited ya bikin film untuk bioskop. Jadi sejauh ini sih belum ada rencana untuk mengadaptasi agak lain dalam format apakah komik, apakah series, untuk sementara belum ada. Pak Evan sama Pak, sebenarnya kenapa sih akhirnya memutuskan untuk menyelamatkan ini bukan dari beberapa judul opsi-opsi? Mengerucut ya, ketika kita pertama brainstorming itu banyak ide, kemudian mengerucut menjadi dua, yaitu Panti Jompo versus sesuatu yang kita belum bisa ceritakan. Akhirnya kita mau milih Panti Jompo yang kayak tadi Aco ceritain, ada banyak potensi drama di situ. Jadi bukan cuma lucu, konyol, heartwarmingnya juga bisa kita temuin di dalam satu setting itu. Jadi itu kenapa kita menyelamatkan. Tadinya sempat, kalau soal judul tadinya ada kalimat dari skrip, memang ada kalimat Panti Jompo kan, tadinya mau Panti Jompo, tapi ternyata sudah ada film Indonesia lain yang menyiapkan judul itu walaupun belum tayang, ya kita menyelamatkan. Berapa lama persiapan penulisan skenario? Penulisan berapa lama ya, coba? Ini lebih lama sih, ini lebih lama dari film yang pertama karena mungkin challenge Kita ke Singapurnya bulan Desember. Kami temuin di Desember. Draft 1 keluar pas 1 Syawal. Satu hari, iya. Beneran 1 Syawal. Malam takbiran soalnya. Malam takbiran. Saya ngirim draft 1 kita berdua. Jadi sekitar berapa bulan tuh? Ya, 3 bulan Maret dikirim Maret. Ya, 3 bulan lebih lah, 3 bulan lebih. Terus ini kan jokesnya tuh kan ada tentang agama gitu, walaupun dikomedikan gitu. Iya. Tapi terpikirkan nggak sih bahwa hal-hal seperti itu mungkin akan memicu sensitivitas? Itu sudah pernah ada juga kan jokes semacam itu di Agalen yang pertama. Ketika mereka mau mencari dukunnya, mau dukun apa, itu sebetulnya udah ada gitu. Cuman ya itu tadi yang aku bilang di dalam, jokes apapun selama kita punya konteksnya apa jelas gitu, saya rasa orang bisa menilai apakah jokes ini memang kontekstual atau memang hanya sekedar ingin menertawakan atau mengejek sesuatu. Nah, karena ini film itu selalu nggak bisa lepas dari konteks adegannya apa, karakternya apa, mereka lagi ngapain.
Jadi situasi komedi yang terjadi yaitu adalah impact dari semua hal yang terjadi dalam film itu. Jadi nggak bisa dilepas dari konteksnya. Menurutku yang bikin gak aman adalah manakala kita mengolok-olok sesuatu gitu, menghina dan mengolok-olok. Kalau di sini komedinya muncul dari bentrokan situasinya kan. Kita tidak sedang mengolok-olok satu orang atau institusi atau apapun, tapi situasinya kusut sehingga muncullah kelucuan. Jadi kita merasa ini masih dalam koridor yang aman. Buat Ernest sendiri kan kamu juga sutradara gitu, kayak kreatif kontrol atau kreatif input seperti apa sih sama Aco ini? Nggak ada. Kan kita udah melalui proses agak lain yang pertama, jadi aku udah tahu Aco udah tahu dia mau ngapain. Jadi aku kalau secara kreatif sangat minor sekali keterlibatannya. Mungkin kaitannya misalnya kayak kita mau nyari mindset panti jompo gitu. Nah, itu mungkin di situ kita terlibat karena kaitannya kan dengan schedule, dengan harga dan segala macam. Panti jompo mana nih yang mau kita jadikan mindset kita, itu tentu terlibat. Tapi kalau kayak milih ini shotnya gimana, adegannya gimana, itu of course bukan cuma di film ini aja, di film lain pun walaupun aku sutradara, tapi saat berperan jadi produser sih rasanya nggak akan mau ganggu terlalu banyak ke ranahnya sutradara. Cameo di ending itu udah disiapin dari awal atau Nggak awal-awal banget. Awal banget sih. Itu saya ingat kita bahkan ketika kita udah plot semua cast, dia tuh adalah nama terakhir. Nama terakhir. Idenya muncul belakangan. Dia muncul Idenya belakangan. belakangan. Dia muncul belakangan. Kalau aku sih mikirnya supaya kita bener-bener part paling terakhir dari film itu adalah after taste-nya tuh ketawa. Karena setelah bloopers akan diakhiri dengan adegan itu, jadi orang keluar tuh yang diingat terakhir kali tuh adegan komedi. Itu ide 100% dari Aco. penegasan aja kok film ketiganya? Waduh, film ketiganya sih ya apa yang bisa kita bilang tentang film ini? Yang pasti sih nggak tahun depan, karena ini aja udah akhir tahun kan. Sebenarnya film pertama sama film ini tuh tahun kalendernya beda satu, tapi sebenarnya secara jarak hampir 2 tahun, karena satu ujung awal itu ujung akhir kan. Jadi rasanya kita mikir sih kayaknya 2 tahun sekali, kurang lebih ya, 2 tahun sekali kayaknya periode yang lebih tepat daripada bikin film agak lain setahun sekali gitu, kayaknya jadi bosan juga. Jadi ya mungkin baru akan kita hadirkan di 2027. Nah, itu paling cepat, doakan aja. Pressure nggak tuh, Cok? Ini kan kayaknya untuk yang kedua main banget di sinematografi. Itu emang udah direncanain atau emang ada karena unsur action dan segala macam itu akhirnya main di sinematografi? Ya kebutuhan cerita sih, karena ketika kita memasukkan unsur action mau nggak mau kan berarti visualisasinya juga harus bisa mensupport itu gitu. Kita nggak bisa yang ngambil shot yang biasa-biasa aja, terus yang biasa-biasa aja, terus ketika kita memutuskan oh ini komedi investigasi, ya bagaimana caranya mood investigasi itu tuh bisa terjadi, bisa terasa sampai ke penonton, ya mau nggak mau kita harus cari ide-ide untuk treatment yang seperti apa lagi yang membedakan dari yang pertama gitu. Jadi tergantung kebutuhan cerita aja. Pressure nggak, Cok? Udah di tag sama Dipa untuk yang ketiga. Ya pressure itu ada sejak jumlah penonton yang pertama diumumkan sebetulnya. Jadi udah nggak perlu ditanya lagi pressure itu. Tapi yang paling pressure buat kreator itu sebetulnya bukan terutama aku ya, karena mereka mungkin yang lebih mikirin masalah duit atau apa. Tapi kalau buat aku tuh pasti pressure-nya gimana caranya ini bisa bikin orang move on dari yang pertama. Kalaupun dibandingin ya bolehlah gitu. Setidaknya orang bisa bilang kayak tidak lebih buruk iya, gitu ya? lebih buruk gitu. Itu aja, karena kalau sampai kita tiba-tiba bikin yang wah jauh banget ini mah ngapain bikin yang keduanya. Nah, itu justru lebih menakutkan buat aku sebagai penulis dan saudaranya gitu. Terlepas dari masalah jumlah penonton, karena kalau soal 9 juta mah saya yakin nggak akan kesampaian. Itu terlalu apa ya, bukan hal yang tadi Ernest bilang, bukan sesuatu yang gampang diulang gitu, hal 9 juta itu. Ya kalau dikasih alhamdulillah, cuman kayaknya nggak ada di orang kayak target setengahnya kita, aja udah iya. happy lah, udah setengahnya udah begitu. Makanya Jegel kan naikinnya dikit ya, 1.100.000 katanya garansinya. Kita nggak usah muluk-muluk. Tapi kalau naik 10% ya 99, jadi hitungannya gitu kayak maksudnya. Ya saya mah amin aja gitu. Aminin aja lah dengan angka ini. Pemain itu kan juga jadi penentu nih kesuksesan film. Nah, pemilihannya untuk tiap karakter tuh selain si kuartet ini gimana sih? Dimana tentunya pertama kita dari skenario ada karakter-karakter yang ketika nulis Aco udah ngincer, kayak Jarwo tuh udah ngincer ya. Udah ada. Dari Jarwo awal Kuat. udah plot dia gitu. Iya, Ko Acim juga kita udah ngincer, Cukinwa gitu. Ada beberapa yang memang kita ada, tapi ada beberapa yang kita melalui proses screen test. Aryo itu melalui proses screen test karena kita belum pernah kerja bareng. Jadi kalau kita belum pernah kerja bareng tuh
belum kenal secara pribadi juga, belum pernah satu project juga, jadi pasti kita lebih tenang kalau kita udah screen test dulu, kita lihat videonya, kemudian kalau oke kita ketemu sama sutradaranya dan seterusnya. Jadi mix sih, ada yang memang dari nulis Aco udah kebayang, oh ini nih si ini banget, ada yang memang melalui proses casting. Lucunya namanya emang udah ditulis Aryo Nah, sejak itu yang awal, unik sejak sebenarnya. sejak sinopsis. Bulan. Sebagai penulis untuk film-film berikutnya akan selalu ada golden scene. Karena yang sebelumnya kayaknya jegal ya yang digantung. Nah yang ini itu adegan untuk berikutnya akan Ya mau nggak mau ya pressure-nya ke situ gitu. Ketika nanti nulis yang ketiga kayak ini lebih lucu nggak dari yang kemarin gitu. Kalau nggak ya hapus deh mendingan cari yang lain yang mau nggak mau sih. Makanya kalau buat kita sih yang bikin kayaknya pressure-nya lebih ke situ kreatifnya gimana caranya ini bisa setidaknya menyamai dari apa yang udah kita buat sebelumnya. Tetap pakai konsultan komedi ya? Ya, sama Ada, Masih ada. sama ya? Masih Masih ada. sama Awe dengan yang juga. pertama Awe juga. Komedi ya? Oke. Gua yang pertama. Lu yang ngomong jangan lupa Oh, iya. nonton. Kita 27 November di bioskop gitu ya. Ya udah kita di bioskop aja. 27 November di bioskop bareng ya. Iya, oke. Oke teman-teman, film agak lain Menyala Pantiku bakalan segera tayang 27 November di bioskop. Terima kasih. Terima kasih.